بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasyata wa quwwata fi kulli alil baitihi wa ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Salawat dan salam selamanya terlimpah dan tercurah bagi panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, sahabat kita yang menjadi umatnya. Insyaallah pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah hasil dari pertemuan para ulama tingkat dunia yang diadakan di Qom di Iran tanggal 21 dan tanggal 23 sampai 26. Hanya saya datang itu tanggal 21 sampai tanggal 27. Undangan ini adalah konferensi tingkat dunia yang diundang adalah 90 negara, dan yang tidak hadir 3 negara, Amerika, Inggris, dan Saudi. Pas bisa musuh Islam, cocok. 87 negara yang hadir. Dari Indonesia 6 orang termasuk saya, Tepang Gunung Sunat. Dan yang 6 orang itu selain Indonesia, Irak, Mesir, Syria, yang berjumlah 6 orang. Yang lainnya ada yang 4, 3, yang 2, yang 1. Untuk negara Asia Tenggara hampir semua, dari mulai Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Burma, semua ada insyaallah. Yang pertama dengan judul pembahasan tentang ekstremis dan takfiri. Ekstremisme dan takfiri. Jadi sangat banyak berita-berita yang sampai ke Indonesia itu banyak dimanipulasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Di sana kumpul ulama-ulama, wabil khusus adalah perkumpulan ulama-ulama Sunni dan ulama Syiah. Ulama-ulama yang ngaku-ngaku Sunni mesti diundang, dan ulama Syiah itu ada terbagi 2. Kita jarang tahu. Ada ulama Syiah itu ada yang terpimpin dan yang tidak terpimpin. Ya. Pertama, acara ini dibuka oleh Ayatullah Makarim Shirazi. Beliau menekankan betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam. Tidak ada Sunni, tidak ada Syiah, semua Muslim. Dari pernyataan beliau ini kemudian diterangkan kembali oleh beliau bahwa di tengah gencar-gencarnya kaum muslimin menguatkan persatuan, sudah barang tentu musuh-musuh Islam itu tidak senang kalau kedua mazhab terbesar ini bersatu. Bahkan beliau pun mengakui bahwa di Iran sendiri masih ada sekelompok kecil yang masih sering
menghina, melaknat dan mencaci maki 3 khalifah dan istri Nabi. Dan ketika mereka tertangkap dengan bukti yang kuat, pelaku ini akan dipenjarakan. Saya harap di Indonesia juga bisa seperti itu. Ya, mungkin kita sering mendengar masjid Sunni dibom, hancur. Masjid yang Syiah dibom, hancur. Informasi yang masuk pada kita bahwa orang Sunni ngebom masjid Syiah, orang Syiah balas dendam ngebom orang Sunni. Bukan seperti itu kejadiannya. Di Irak bagian utara ada sebuah kampung yang namanya Filistin, dan semua penghuni adalah orang-orang Salafi Wahabi ekstrim. Dan salah satu tokohnya bernama Riki. Dia ini dibayar oleh Zionis, oleh Amerika. Dan beberapa bulan kemarin ini ditangkap, dan luar biasa cara menangkapnya juga, ibu dan bapak harus tahu. Ketika dia menggunakan pesawat Amerika menyeberang melewati perbatasan Iran, maka oleh angkatan udara Iran pesawat didempet di luhur, tawanan ditukarnya di luhur, sana dihantam, dan sekarang sudah ada di penjara di Iran. Jadi mereka lain menghancurkan masjid-masjid Sunni, masjid-masjid Syiah. Bahkan yang paling menarik, ulama-ulama Sunni yang berbicara dengan luar biasa. Wabil khusus ulama-ulama Madhab Syafi'i dari Mesir, Madhab Syafi'i dari Suriah, Madhab Syafi'i dari Irak. Mereka ceramah sehingga nyarekan ambek dan ayat. Contoh, mereka yang bilang ini, bahwa jumlah Muslim Sunni yang dibunuh di Suriah, di Irak, ataupun di Mesir, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan Muslim Sunni, jauh lebih banyak dibandingkan Muslim Syiah. Begitu pula setiap rumah dan masjid yang dihancurkan bagi orang Sunni jauh lebih banyak yang dihancurkan daripada Muslim Syiah itu sendiri. Dan setiap rumah masjid yang dihancurkan oleh orang-orang Salafi Wahabi takfiri di sana, baik yang berada di Palestina, di Suriah dan di Irak, semua dibiayai oleh pemerintah Iran yang notabene Syiah. Ulama kita nanya, lalu di mana pasukan orang-orang Sunni? Plus bahan makanan, obat-obatan, pakaian, semua dikirim, berikut dengan semua senjata, peluru, rudal untuk memerangi dua, Israel dan orang-orang Salafi Wahabi takfiri. Ketika terjadi pemboman di daerah Irak, 7 kali Muslim Sunni, Muslim Syiah itu dibom 7 kali, tidak ada perlawanan apapun. Ini Muslim Irak, ulama Irak Pak yang ngomong ya. Yang paling menarik kata beliau, ketika di Irak ada sebuah pasar tradisional yang menjualnya adalah semua adalah orang-orang Sunni, dan dibom dan 80 orang yang meninggal dunia. Kemudian Imam Marjan Irak, Imam Ali Sijistani mengatakan, wahai orang-orang Syiah, sing-singkan lenganmu, angkat senjata dan bantu saudara kita orang-orang Sunni yang berada di Irak. Hebat. 1, 2. Di Irak bagian barat ada sebuah kampung pemukiman Bani Muta'ammir. Mereka semua bermadhab Sunni Syafi'i. 500 orang itu dibunuh. Tertinggali aki-aki, nenek-nenek, budak letik awet, tertinggali di payahan kami anak. Sampai siang, sore rumah kita diduduki orang-orang Sunni ini, dan pada malam harinya, sore harinya, Rahbar Sayyid Ali Khamenei memerintahkan pada pasukan Iran untuk menyusup ke Irak. Dan ketika subuh matahari mulai terbit, orang-orang ini mulai keluar, takfir ini, kemudian semua diberondong dan mati. Sekarang kita pikirkan Bu Pak, secara menggunakan dengan akal yang cerdas, akal yang sadar.
dulur orang Sunni madzhab Syafi'i bumina dihancurkan dibangun deui plus bahan makanan obat-obatan tuangan dijagana ku tentara orang-orang Syiah. Urang nu teu apal naon-naon di Bandung di Indonesia ngapirkeun orang-orang Syiah kade. Aliansi Nasional Anti Syiah itu sudah masuk kemarin dibahas. Dan ini menurut mereka sudah termasuk dalam organisasi yang dibayar oleh antek-antek Zionis Yahudi. Abdi mah yakin 100%. Mereka ini akan menggandeng orang-orang Sunni, wabil khusus orang-orang NU untuk menguatkan kedudukan mereka dengan mengklaim, oh orang NU kayak tinggal di luar, kita mau bodoh, mau tanya naon. Ulah sampaikan orang Syiah itu apa naon-naon, kurang dikafirkan, dimusyrikan, diintimidasi. Kade. Di Indonesia teh aya Syiah yang tidak terpimpin, terlepas dari imam marja mereka. Atau lamun teu ngapirkeun para sahabat, atau lamun teu ngayeuna jeung mencela para sahabat Islam Nabi loba di Indonesia teh. Tah ieu musuh urang mah kieu. Bedakan dengan Syiah yang terpimpin. Ibu dan bapak kalau bicara dengan orang-orang Syiah yang terpimpin sama dengan kita. Diharamkan menghina simbol-simbol Ahlussunnah wal Jamaah. Para sahabat, istri Nabi, ulama-ulama orang sadayana diharamkan. Mereka Syiah yang terpimpin. Jadi lamun aya orang Syiah anu masih kena sok mencaci maki, ngalakna para sahabat, ngalakna simbol-simbol Ahlussunnah, eta musuh Ahlussunnah wal Jamaah. Pasti. Abdi masih cingin gitu. Kudu apa? Ibu dan bapak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Iran untuk membangun rumah saudara-saudara kita yang telah hancur, mengirimkan bahan makanan, obat-obatan, mengirimkan peluru, senjata. Pada hari kedua saya dibawa ke sebuah tempat, kemudian saya diperlihatkan yang namanya sukarelawan frontier. Mereka adalah orang-orang yang dididik untuk berperang, untuk mampu membela diri terhadap musuh-musuh Islam. Marakai baju tentara, segede kumacik. SD kelas 3 kelas 4. Kaget abdi. Masya Allah. Begitu dongkap ngobrol. Naros di mana? Indonesia, wah kita bunga nadi ngagum. Ngada mungkin Indonesia dengan bunga luar biasa. Bahkan ketika saya berdialog di Universitas Jamiatul Mustafa dengan Said Al-Hakim, beliau mengatakan secara langsung, mengapa mayoritas penganut Muslim Syiah di Indonesia masih bisa melaksanakan ritual ibadahnya dengan baik, tidak diburu-buru, tidak dibunuh. Padahal ayat sudah sedetik. Apa ada pasangan lagi? Mengapa? Karena ada Nahdlatul Ulama di sana. Jawaban kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, mobil khusus kepada orang-orang Muslim Nahdlatul Ulama di Indonesia karena masih mau bersahabat dengan Muslim Syiah yang berada di Indonesia. Muslim Sunni di Iran 20 juta jumlahnya. Di Iran mah Jumatan Asia, waduh. Aing Jumatan kemarin. Orang-orang Wahabi mari ngomong kemana wae, fitnah yang disebarkan. Masjid Sunni di Iran jumlahnya 10.000, 30 masjid. Nah, saya hafal. Dikelola ku 112 DKM. Para kiai, para ulama, orang-orang Sunni unggul. Iran bagian utara mazhab Sunni Syafi'i. Iran bagian barat Sunni mazhab Hanafi.
di mana di Iran aya Jumatan? Mau abdi kamari Jumatan. 470 ulama Jumatan plus tamu anu lain berbeda luar, jamaah-jamaah luar. Anu PK Syrian lamun maghrib dek sholat ulama Sunni jeung ulama Syiah sing ada para saya jangan ya Syekh tafadol kita jadi imam rame panggung duh lamun di urang siga kitu sigana eueuh NU eueuh Muhammadiyah eueuh Persis eueuh Syiah sope pati mah persatuan. Karena mereka orang-orang yang sudah memiliki pemahaman yang tinggi di luar rata-rata kita semua. Embung siapa macana tukang kolot misahkeun sorangan. Cek orang Persis teh, cek orang NU, embung eta macana lamun salat curugna sok disik-usik, teu salat. Ilmu caretek keneh ari ribut tos ulama jeung ulama di urang masyaallah. Jangannya ributna buku tong kosong nyaring bunyinya Quran teu apa dalil teu apa anu apal teu bisa nyamukkeun aja kita ngarti tujuan anak pasel aja pasel. Jadi ada tujuan besar yang sedang dibangun Bu Pak. 87 negara. Ieu lain ulama kelas RT RW kelas pasantren di kampung pun lain. Lain ulama-ulama kelas guru abdi lain, lain kelas guru ibu, guru bapak lain. Ulama bener dia mah. Abdi ningali dalis, kan abdi wungkul, tak supah teuing anu teu boga pangkat darajat, batu profesor, doktor, syekh al-alamah di parah jamaran teh euy. Paling saeutik doktor. Urang wungkul we. Kiai, haji. Nyolit dina profesor doktor edun seorang teh edun teh Gusti gitu hebat. Ternyata buku-buku abdi dibaca ku mahasiswa di ditu kaget aku. Kiai ini buku-buku antum sudah kami baca, masya Allah nabi adi itu eta mahasiswa orang Indonesia di ditu tersebut. Jadi orang yang berbincang-bincang dengan mahasiswa Iran, mahasiswa Indonesia anu di Iran, anu nikah di ditu bisa jadi kan. Mahasiswa orang lamun anu di ditu dibiayaan full sampai doktoral. Lamun nikah di ditu dibere mas kawina, dibere imahna, dibere jeung jajan budakna, luar biasa. Di urang mah yang sekolah gratis ge hesek. Jangan 65 juta pendudukna, kurang 250 juta. Kurang gas gaduh, minyak bumi gaduh, emas gaduh, segala boga orang mah. Mending nyesek dengan jalanan bersih, tahu. Tadi kota pelajar, kota toko kitab di mana-mana. Masjid pinuh ngarapalkeun pinuh teh jelema teh di urang mah pinuh kudu dahar jeung sare dibalik ya lah cekap sikatunya pilih kamu jeung adan urang kadua sesarengan.